Menjelang Hari Raya Idul Fitri, warga mulai memadati Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung. Mereka hendak mudik ke berbagai daerah untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Sejumlah calon penumpang terlihat memadati area keberangkatan bus di Terminal Lewi Panjang. Mereka membawa berbagai barang bawaan dan menunggu bus dengan berbagai tujuan. Menjelang puncak arus mudik, jumlah penumpang diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Arus lalu lintas di Tol Muhammad bin Zayed atau MBZ kilometer 48 Karawang, Jawa Barat terpantau ramai namun tetap lancar. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota. Jasa Marga mencatat terjadi peningkatan volume kendaraan dalam beberapa hari terakhir. Pada hari Sabtu, lebih dari 42.000 kendaraan melintas di ruas tol MBZ. Sementara hari Minggu ini, lebih dari 8.000 kendaraan sudah melintas hingga pukul 10 pagi. Di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, calon penumpang yang akan pulang ke kampung halaman mulai ramai, terutama tujuan Jawa Tengah dan Sumatera. Hingga siang ini, setidaknya ada 21 bus yang telah diberangkatkan dari Terminal Kalideres dengan total 277 penumpang ke berbagai daerah. Jumlah penumpang diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan mendekatnya puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 18 Maret mendatang. Kita akan pantau situasi arus mudik jelang Lebaran bersama dengan sejumlah jurnalis Kompas TV di berbagai titik. Ada di Bandung, Jawa Barat, di Tol MBZ, dan juga di Terminal Kalideres, Jakarta. Pertama kita akan ke Bandung, Jawa Barat dulu. Selamat pagi, Mita. Anda berada di Terminal Lewi Panjang saat ini. Bagaimana laporan dan data terkini terkait dengan arus mudik yang berlangsung hingga siang hari ini? Ya, selamat siang Imron, benar sekali saat ini saya sedang berada di Terminal Lewi Panjang Bandung. Di tempat ini adalah salah satu titik keberangkatan bus ke berbagai daerah, diantaranya ke Merak, Banten, lalu ke Bogor, Sukabumi, dan juga Bekasi. Ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari Terminal Lewi Panjang untuk hari kemarin, ada sekitar 275 bus yang berangkat dari Terminal Lewi Panjang, sedangkan untuk kedatangannya sendiri pada hari kemarin ini lebih banyak, ada 300 bus yang datang ke Terminal Lewi Panjang. Sedangkan untuk jumlah penumpang sendiri kemarin yang keluar dari Kota Bandung melalui Terminal Lewi Panjang ini ada sebanyak 2.785 penumpang, sedangkan untuk yang datang itu jumlah penumpangnya 3.557 penumpang. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa PO bus yang ada di Terminal Lewi Panjang, di antaranya Prima Jasa. Ini menurut pengelola memang untuk hari ini, untuk jumlah keberangkatan sendiri 20% naik daripada hari-hari biasanya, sedangkan untuk jumlah kedatangan ke Terminal Lewi Panjang melalui Prima Jasa ini naik 25% daripada hari biasanya. Jadi memang apabila dilihat dari trennya berdasarkan data dari Terminal Lewi Panjang dan juga PO bus, memang lebih banyak kedatangan dibanding keberangkatan. Untuk penumpang, untuk data dari PO Bus sendiri memang diprediksi memang puncaknya ini akan berlangsung pada hari Rabu atau hari Kamis depan tanggal 18 dan 19 Maret 2026, karena dari jumlah tiket pembelian sendiri ini sudah sekitar 80-90%, dan ini juga diprediksi akan terus meningkat seperti itu, Imron. Dan Imron, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri juga mengadakan program mudik gratis
Kamis yang sudah dimulai dari hari Jumat lalu, dan perharinya ini ada 9 bus yang keluar dari Terminal Lewi Panjang ini dengan berbagai tujuan, diantaranya ke daerah Jawa, Pulau Jawa, lalu 3 ke Sukabumi seperti itu. Dan untuk menjaga keselamatan dari para pemudik, untuk Terminal Lewi Panjang sendiri juga melakukan ramcek beberapa hari sebelumnya agar kondisi dari bus yang berangkat maupun datang ke Terminal Lewi Panjang ini aman. Imron. Baik, berdasarkan data di sana tercatat sudah ada sebanyak peningkatan 20% begitu ya penumpang yang berangkat dari Terminal Lewi Panjang dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Terima kasih Mita Hayandayani dan juru kamera Andi Iskandar yang melaporkan dari Terminal Lewi Panjang, Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung kita menuju ke Tol MBZ kilometer 48, ada Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga di sana. Selamat siang Esra. Pantauan Anda siang hari ini, apakah sudah mulai terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang melintas di sana? Ya, selamat siang Ibro dan juga saudara. Kalau pantauan kami di Tol MBZ, tepatnya yang pertemukan kilometer 48 dan 47 terpantau masih ramai dan lancar. Meski demikian dari pihak Jasa Marga mencatat kalau untuk lonjakan ini masih diprediksi akan terjadi. Seiring dengan prediksi dari pihak Jasa Marga, kalau arus mudik ini bisa terjadi pada tanggal 18 sampai 19 Maret. Nah, kalau kami perhatikan yang mendominasi perjalanan kali ini adalah dari yang menggunakan kendaraan pribadi dan juga bus antar kota yang melintasi ataupun melewati Tol MBZ yang akan keluar melalui Tol Cikatama. Nah, kalau hari ini masih kalkulasi di pagi hari sudah ada 8.000 kendaraan yang melintas dari Tol MBZ. Dan ini normalnya berada di angka 4.000. Jadi ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan diperkirakan akan terus melonjak nanti di siang hari hingga di malam hari. Karena biasanya di malam harilah para pemudik ini memilih waktu keberangkatan untuk melakukan perjalanan pulang kampung, sehingga volume kendaraan bisa terjadi atau meningkat pada malam hari. Nah, kalau kita bandingkan di hari kemarin, bahwa sudah ada tercatat 48.000 lebih kendaraan yang melintas ke arah Tol Cikatama, ini meningkat di hari Jumat kemarin juga, yang berada di angka 38.000. Jadi prediksi masih akan terus meninggi mendekati di hari lebarannya. Dan kalau kami terkait hal ini juga dari pihak Satlantas belum memberlakukan rekayasa lalu lintas, namun nantinya apabila kendaraan mencapai 2.700 kendaraan atau panjangnya kurang lebih 3 km, maka akan diberlakukan sistem buka tutup secara situasional. Nantinya pengalihan arus lalu lintas ini akan mengutamakan tol bawah sehingga terjadi keseimbangan arus lalu lintas yang akan melakukan perjalanan pulang kampung. Nah, kalau di tempat saya mengabarkan ini, saudara, merupakan salah satu titik rawan yang bisa terjadi kemacetan karena sekali lagi terjadi pertemuan antara kilometer 47 dan 48. Jadi dihimbau kepada masyarakat dari pihak Jasa Marga agar selalu berhati-hati, kemudian memerhatikan jarak pandang, mengingat kalau cuaca di Tol MBZ ini di sore hari ke malam hari ini kerap masih diguyur hujan, jadi agar memperhatikan jarak pandang dan menjaga kecepatan ketika melakukan perjalanan, dan utamanya memastikan kendaraan dalam keadaan prima. Karena beberapa hari terakhir kami pantau masih banyak masyarakat ini BBM-nya tidak mencukupi, sehingga membuat para petugas maupun dari pihak Jasa Marga mengingatkan kepada para pemudik untuk memerhatikan hal-hal ini. Imron. Baik, lalu lintas kendaraan di Tol MBZ kilometer 48 masih terpantau ramai lancar, namun perlu menjadi catatan sejak pagi hingga siang hari ini sudah sebanyak 8.000 kendaraan yang melintas di sana. Di hari normal, di hari sebiasanya, di jam yang sama hanya 4.000 kendaraan. Itu artinya ada peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga. Dari Tol MBZ kita menuju ke Terminal Kalideres di Jakarta Barat. Selamat siang Jihan. Pantauan Anda hingga siang hari ini, apakah sudah mulai banyak pemudik yang berangkat dari Terminal Kalideres, Jihan? Ya, Imron dan juga saudara, kalau di Terminal Kalideres sendiri memang kondisinya sudah semakin ramai begitu ya oleh para calon pemudik yang hendak melakukan perjalanan ke tujuan mereka masing-masing. Kalau tadi kami sempat mengonfirmasi dengan petugas tempat, memang di sini ini tujuan-tujuan favoritnya meliputi daerah-daerah seperti di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Selain itu memang kalau sampai dengan tadi pukul 9 pagi ini data yang berhasil kami himpun ada sekitar 21 bus yang sudah berangkat dan ini membawa sekitar 277 penumpang ke wilayah Jawa dan juga Sumatera. Dan memang angkanya ini akan terus bertambah
hingga malam hari nanti begitu ya, karena kalau berkaca dari hari kemarin ini bus yang berangkat ini di angka 132 bus dan juga membawa sekitar 1.779 penumpang. Nah, angkanya ini bisa dikatakan cenderung naik, Imron dan juga saudara. Kenaikannya ini bila dibandingkan dengan tahun lalu ini di angka 4,25%. Meski begitu, memang kalau dari Menteri Perhubungan ini sempat mengatakan bahwa kalau dibandingkan secara akumulatif begitu ya dengan tahun sebelumnya, angka pemudik ini akan turun di sekitar angka 4 hingga 7%. Meski begitu, kami pantau di sini situasinya cenderung ramai dan memang diprediksi makin atau hingga malam ini akan semakin ramai lagi. Sementara informasinya itu Imron. Baik, tercatat hingga pukul 9 pagi hari tadi, sebanyak 21 bus telah meninggalkan Terminal Kalideres dengan membawa 277 penumpang dan diprediksi akan terus bertambah jumlahnya hingga malam hari nanti. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Jan Jufri dan juru kamera Junaidi Saputra, serta sebelumnya ada Esra Ambarita dan Septa Yoga dari Tol MBZ, serta Mita Hayandayani dan Andri Iskandar dari Terminal Lewi Panjang, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Saudara, suasana mudik lebaran diwarnai dengan perjalanan panjang para pemudik menuju kampung halaman. Untuk memberikan tempat beristirahat sekaligus layanan bagi pemudik, Pertamina Lubricants menghadirkan lesehan enduro di sepanjang jalur mudik. Pemudik bisa beristirahat, melakukan penggantian oli, pijat relaksasi, dan menikmati sejumlah layanan lainnya agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman. Dengan tingginya mobilitas berkendara selama masa arus mudik 2026, Pertamina Lubricants hadir dengan program lesehan enduro. Direktur Utama Pertamina Lubricants Sigit Pranowo bilang, program ini sudah berjalan selama 19 tahun untuk mendukung perjalanan pemudik melalui layanan perawatan kendaraan, promo penggantian oli, hingga penyediaan fasilitas istirahat di jalur mudik. Ya, kan sudah cukup lama ini, mungkin sudah 19 tahun, sudah cukup lama dan kita memang rutin melakukan kegiatan lesehan enduro ini sebagai wujud layanan kami kepada masyarakat, kepada konsumen, memberikan tempat untuk istirahat sehingga masyarakat yang melakukan kegiatan mudik itu bisa beristirahat dan bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Jalur Nagrek ini kan adalah jalur utama ya mungkin dari Jakarta ke arah Jawa Barat. Kemudian mungkin ada yang lanjut ke Jawa Tengah, dan kita lihat Nagrek ini juga medannya juga cukup berat gitu ya, sehingga kita pandang ini perlu suatu titik ini untuk masyarakat untuk istirahat. Di periode arus mudik tahun ini, Pertamina Lubricants hadir di 15 titik yang tersebar di jalur-jalur tinggi mobilitas guna membantu masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik, salah satunya di titik Nagrek. Sigit menyampaikan tujuan utama Pertamina Lubricants hadir di 15 titik adalah untuk menghadirkan tempat istirahat bagi para pemudik. Selain juga menawarkan produk-produk bagi para konsumen. Fasilitas utamanya adalah memberikan fasilitas untuk istirahat kepada masyarakat ya. Di sini ada untuk anak-anak juga ada gitu ya. Jadi supaya anak-anak juga tidak terlalu capek di perjalanan, ada tempat area bermain. Kemudian kalau capek juga ada layanan pijat, kemudian juga ada layanan kesehatan. Kami Pertamina Lubricants sebagai salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara Pertamina, di mana kewajiban kami tentunya juga melayani masyarakat. Nah, mudik ini tentunya sebagai sebuah event nasional yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat. Nah, kami harus turut serta memberikan layanan kepada masyarakat. Pertamina Lubricants. Melalui program ini, masyarakat yang melakukan perjalanan mudik bisa menikmati fasilitas yang tersedia di lesehan enduro secara gratis. Benediktus Agditya, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Nagrek, Jawa Barat. Mendekati Lebaran, jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung meningkat. Meski begitu, kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau masih ramai lancar. Informasi selengkapnya usai jeda di Kompas Siang.